Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Dikepak-kepakkan tangannya, digoyang-goyangkan kakinya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digeleng-geleng kepalanya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakkan tangannya, digoyang-goyangkan kakinya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digeleng-geleng kepalanya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan,
Halo, selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Pasti semua kabarnya baik. Oke, kita akan belajar tentang tokoh Alkitab yang berikutnya, yaitu Daniel. Semua pasti kenal kan sama Daniel kan? Nah, Daniel ini adalah seorang keturunan kerajaan Israel. Dan pada saat itu Daniel yang adalah nabi dari Yehuda atau Israel bagian utara ada di dalam pembuangan di Babilonia. Rajanya adalah Nebukadnezar. Nah, suatu kali Raja Nebukadnezar ini sedang mencari orang-orang pandai dari Israel atau Yehuda. Terpilihlah 4 orang termasuk Daniel. Mereka adalah Daniel atau Belshazzar, kemudian Sadra, Mesah, dan Abednego. Nah, keempat orang ini adalah orang yang sangat pandai dan terpilih. Pada suatu hari ada suatu masalah yang dihadapi oleh Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar sedang bermimpi, sedang membuat sebuah patung yang sangat besar, yang sangat mewah, dan kemudian tiba-tiba patung ini dirobohkan oleh sebuah batu yang sangat besar. Dan batu ini menjadi sebuah gunung. Nebukadnezar mencari orang-orang pandai di Babilonia. Semua dicari ahli-ahlinya. Ternyata tidak ada satu orang pun yang bisa mengartikan mimpi dari Nebukadnezar. Nebukadnezar marah dan semua akan dibunuh oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi Daniel memberanikan diri untuk bertemu dengan raja, dan Daniel mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar. Ternyata mimpinya artinya adalah bahwa suatu hari nanti akan ada kerajaan yang sangat besar yang tidak pernah bisa binasa dan bisa mengalahkan oleh banyak kerajaan. Raja Nebukadnezar sangat bangga dengan Daniel dan dia mengangkatnya sebagai pemimpin di seluruh Babel. Nah, teman-teman semua, ini salah satu dari kehebatan Daniel, tokoh yang kita bahas pada pagi hari ini. Tetapi belum selesai ceritanya. Ketika Daniel menjadi seorang yang sangat dihargai oleh Raja Nebukadnezar, ada masalah juga, yaitu ketika anaknya Raja Nebukadnezar, yaitu Belshazzar, juga melihat sebuah tulisan yang sangat misterius. Ya, coba kita baca sama-sama di Daniel 5 ayat yang ke-25. Raja Belshazzar ini melihat sebuah tulisan seperti ini. Kau kok baca ya. Mene tekel ufarsin. Banyak orang tidak bisa menerjemahkan artinya, tetapi Daniel sangat hebat. Dia bisa mengartikan kata-kata tersebut. Mene itu artinya adalah masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Yang kedua, tekel. Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Berikutnya, peres. Kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Nah, itulah tadi kehebatan dan kepandaian Daniel. Tapi sayangnya, beberapa tahun kemudian munculnya raja baru sesuai dengan apa yang dimimpikan oleh Nebukadnezar, yaitu Raja Darius dari Media. Nah, Raja Darius mempunyai peraturan karena hasutan dari para pejabat, yaitu bahwa semua penduduk harus menyembah Raja Darius. Termasuk Daniel dan teman-temannya tidak boleh menyembah Tuhan. Tetapi sudah pasti Daniel dan teman-temannya tidak mau. Daniel dan teman-temannya hanya menyembah kepada Tuhan. Nah, cerita ini tadi akhirnya berakhir dengan Daniel dan teman-temannya dimasukkan ke dalam kandang singa. Tetapi Tuhan dan malaikat Tuhan menolong Daniel dan teman-temannya dan mereka diselamatkan. Inti dari cerita yang begitu panjang tentang Daniel adalah bahwa Allah memberikan kehebatan kepada Daniel berupa hikmat, pengetahuan, dan kepandaian. Pasti teman-teman pengen kan pandai seperti Daniel? Ayo kita cari, mengapa Daniel begitu pandai? Daniel pandai itu karena karunia Tuhan. Ya, mari kita baca di dalam kitab Daniel 1 ayat yang ke-17. Ya, di bagian terakhir. Kita baca ya. Kepada keempat orang muda itu, yaitu Daniel, Sadra, Mesah, dan Abednego, mereka diberikan kepandaian oleh Tuhan.
Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Apa artinya buat teman-teman? Bahwa kepandaian itu adalah karunia Tuhan. Jadi kalau teman-teman ada yang pandai sekarang nggak boleh sombong, harus bersyukur karena itu adalah karunia Tuhan. Oke? Nah, yang kedua, Daniel pandai karena hidupnya dekat dengan Tuhan. Daniel itu taat dan takut kepada Tuhan. Apa ciri-cirinya? Kita lihat dari Daniel 1 juga di ayat yang ke-4, itu sampaikan bahwa Daniel itu tidak mau makan makanan yang dilarang Tuhan, makanan yang najis. Daniel tidak mau. Nah, karena Daniel tidak mau makan makanan yang dilarang Tuhan, dia harus berpuasa. Tetapi ternyata dia lebih gemuk, lebih sehat daripada orang yang makan makanan yang dilarang Tuhan. Nah, ketaatan lain adalah apa? Daniel rajin berdoa. Ya, karena ketaatannya Daniel senantiasa ditolong oleh Tuhan. Rajin berdoa. Yang ketiga, Daniel tidak mau menyembah Allah yang lain. Dia hanya menyembah Allahnya Daniel. Dia juga tidak mau menyembah patung, tidak mau menyembah raja. Tetapi dia tetap menghormati Raja Nebukadnezar. Jadi Daniel tetap menghormati raja walaupun Daniel adalah orang yang melanggar perintah raja. Nah, jadi yang kedua ini adalah orang yang takut dan taat kepada Tuhan, hidupnya dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kepandaian. Ya, kalau misalnya taat dan takut pada Tuhan dalam hal kepandaian, contohnya apa ya? Nggak boleh berbuat dosa. Misalnya nih, mencuri. Teman-teman pernah mencuri nggak di sekolah? Pasti nggak pernah. Masa berani? Tunggu dulu. Coba angkat tangan. Siapa yang tidak pernah mencontek? Tuh kan, pasti nggak ada yang angkat tangan. Banyak yang nyontek kan? Emangnya nyontek apa salahnya? Menyontek itu adalah mencuri. Mencuri apa coba? Mencuri jawaban, dan itu berdosa. Jadi teman-teman kalau mau pandai, tidak boleh berdosa, tidak boleh mencuri. Artinya apa? Harus taat kepada Tuhan. Amin. Nah, yang ketiga, mengapa Daniel pandai? Di Daniel 1 ayat 4-5 ya. Kalau kau baca ya. Mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Artinya apa? Kalau mau pandai harus belajar, ya. Walaupun pandai itu karunia Tuhan, walaupun kita dekat dengan Tuhan, tapi nggak bisa kalau besok ulangan sekarang terus berdoa, Tuhan beri aku kepandaian, besok cering dapat 100, nggak bisa. Jadi harus belajar, ya. 3 hal harus diingat-ingat oleh teman-teman semua. Yang pertama, bahwa kepandaian itu adalah karunia Tuhan. Yang kedua, kalau mau pandai harus hidup takut dan taat kepada Tuhan. Yang ketiga, kalau mau pandai harus belajar. Mau tahu nggak apa hebatnya Daniel? Daniel bisa mengartikan mimpi. Ya, tadi kita pernah baca di Daniel 1 ayat 17. Daniel mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi, sanggup mengartikan mimpi raja. Yang kedua, ini hebatnya Daniel. Daniel 10 kali lebih cerdas dari orang yang berilmu. 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang yang ahli-ahli jampi. Berarti Daniel itu sangat-sangat hebat. Mau kan teman-teman semua jadi orang yang hebat seperti Daniel? Pasti mau, ya. Kalau teman-teman menjadi orang yang pandai, kau kok yakin suatu saat pasti akan jadi orang yang berhasil seperti Daniel. Berhasil jadi juara, berprestasi, jadi orang yang hebat. Syaratnya apa? 3. Pertama, harus sadar bahwa kepandaian adalah karunia Tuhan. Yang kedua, kalau mau pandai harus takut dan taat kepada Tuhan. Yang ketiga, kalau mau pandai harus belajar. Oke? Nah, mulai hari ini 3 hal ini harus dimiliki oleh teman-teman semua. Inilah firman Tuhan pagi hari ini. Kalau kok yakin semuanya akan jadi orang yang berprestasi. Jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang pandai dengan belajar, dengan takut dan taat kepada Tuhan, dan menyadari bahwa semua kepandaian kami adalah karunia Tuhan.
Jauhkan kami dari kesombongan Tuhan, tapi senantiasa mengucap syukur atas kepandaian kami. Terima kasih Tuhan atas sekolah minggu pagi hari ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. Joget ya.